Viral di media sosial bagaimana Bahlil, teman-teman, Menteri ESDM, ngeprank Prabowo Subianto tentang listrik di Aceh sudah menyala atau belum. Dan ini jawaban Bahlil, teman. Yuk kita simak videonya. Juga ESDM, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua menyala. 93%. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden. Lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi tuh lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak. Untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak, lihatlah. Ini tuh gelap. Si Bahlul bisa-bisa ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu, udah berapa persen. Lu bilang siap, ini apa? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar. Memang layak si Bahlil ini dikatain. Nggak ngerti deh. Dengar tuh. Lihat nih, semuanya. Ini gelap Bahlil. Gelap. Bisa-bisanya lu nipu presiden. Pakai matamu. Lihat nih, Bapak Presiden yang dikata bahwasanya udah hidup lampu. Ini cahaya dari mana nih? Cahaya dari PLN atau cahaya ilahi? Lampu. Iya kan? Cahaya bulan yang menemani itu. Lihat, kita bakal ngelihat orang-orang mengaji. Ayo angkat. Nih, lihat Bahlil. Lu ngeprank presiden. Tuh, ngeprank banget gak sih? Astagfirullahaladzim, gak ngerti gua. Nah, lihat nih. Lihat nih masyarakat. Jangan nipu-nipu lu Bahlil. Kesal gua. Tuh, lihat. Tuh, gelap Bahlil. Gelap semuanya. Jadi kemarin lampu Tamyang sempat nyala ketika Presiden Prabowo datang. Sekarang ya mati lagi. Ya. Inilah kalau jadinya pejabat publik kerja cuma buat penjilat atasannya doang, bukan buat kesejahteraan publik banyak. Kecewa. Bahlil kecewa. Bang, ini kita di daerah mana? Desa Pahlawan. Kalau listrik sempat nyala kemarin saat Prabowo datang. Iya, sempat nyala. Saat Presiden datang. Iya. Tapi setelah itu mati lagi. Oke. Jam 10 malam terakhir hidupnya. Ada harapan buat pemerintah kita Bang? Kalau bisa untuk Pak Bahlil, kalau hidupkan lampunya ya, Menteri SDM. Janji dong ya. Itu jangan cuma janji doang. Ya. Terima kasih. Ini adalah gambaran betapa mencekamnya Aceh Tamyang di malam hari. Tanpa listrik. Dan tadi berkali-kali gue lihat ambulans selalu lalang. Sangat-sangat mencekam. Dan ini adalah hari ke-14 bencana loh, bayangin. Bayangin 7 hari pertama bencana ekologis ini. Betapa mengerikannya dan betapa lambatnya negara dalam mengatasi ini. Ini titik ke-11 kalau nggak salah di Day 2 penyaluran. Gelap banget. Ini truk kita mau ngasih di posko. Jadi kita cuma bisa ngasih donasi. Yang bisa bikin kebijakan adalah negara. Jadi jangan cuma klaim-klaim mau ngasih listrik, ngasih apa. Janganlah. Orang benar-benar lapar, benar-benar menggigil, benar-benar ketakutan. Mati aja kalau pejabat-pejabat yang sempat-sempat berkhianat di tengah situasi darurat ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya meminta maaf secara terbuka karena memberikan laporan yang tidak akurat kepada Presiden soal pemulihan listrik di Aceh. Bahlil menyampaikan hal itu dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kementerian ESDM Jakarta dan dihadiri secara daring oleh Direktur Utama Darmawan Prasojo, Direksi dan GM PLN untuk wilayah Aceh. Ini daringnya dilaksanakan langsung dari Banda Aceh. Sebelumnya warga Aceh itu dari berbagai kota dan kabupaten yang dilanda bencana memperingatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai telah memberikan laporan palsu. Bahkan disebut menipu Presiden Prabowo dan rakyat Aceh karena mengklaim bahwa pada Ahad malam tanggal 7 Desember 2025
93%, bukan 97% seperti sebelumnya yang saya sebutkan ya, aliran listrik di Aceh itu sudah pulih. Laporan itu disampaikan Bahlil saat ditanya Presiden Prabowo ketika mengunjungi pembangunan jembatan Beli di Biren Aceh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana berita yang sangat viral, sangat menarik dan kocak ya, yang sedang hangat ya diperbincangkan di media sosial bahkan televisi, teman-teman, terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo bersama dengan para menterinya ya. Dan ketika itu Prabowo bertanya kepada Bahlil ya pada saat di Aceh, apakah bagaimana dengan listrik ya, lampu di sana apakah bisa menyala atau tidak. Dengan semangat Bahlil mengatakan, siap Pak, sudah menyala ya, akan menyala dan beres, bahkan tidak tanggung-tanggung 93% teman-teman ya. Dan ini membuat kekaguman ya terhadap Bahlil oleh Prabowo Subianto, teman-teman. Namun nyatanya ya, faktanya teman-teman ya dibantah oleh PLN itu sendiri, teman-teman. Bahkan banyak yang mengkritik juga bahwa hal tersebut tidaklah benar ya, karena banyak kendala sehingga ya listrik belum bisa menyala dengan keseluruhannya ya. Namun sedang diupayakan, teman-teman. Artinya pernyataan dari Bahlil ini pun menuai sorotan, menuai kritikan yang tajam ya dari warganet, teman-teman. Ya memang para menteri Pak Prabowo ini, teman-teman ya, kadang-kadang membuat geram juga ya, karena komunikasi yang asal Bapak senang ya. Setiap laporannya asal Bapak senang ya, ABS ya. Itu adalah istilah ketika ditanya pimpinannya ke bawahannya selalu baik saja, teman-teman. Padahal belum tentu di lapangan. Nah, inilah yang menjadi kritikannya. Apalagi seorang ibu-ibu yang sangat-sangat ngamuk sepertinya dan marah kepada Bahlil ya, teman-teman. Ya, kalau kita melihat, teman-teman, ya memang semoga pemerintah gerak cepat ya, gercep menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sumatera bahkan Aceh ini terkait dengan pasca terjadinya bencana alam ya, banjir, tanah longsor, dan membuat warga kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan sanak keluarganya, dan sebagainya, teman-teman. Banyak sekali kerugian-kerugian yang terjadi ya. Semoga saja bahwa hal ini dapat teratasi dengan cepat. Dan kemudian bagaimana pemerintah selalu bergerak ya, dan selalu bersinergi juga dengan stakeholder yang ada untuk mengatasi hal ini, teman, dengan cepat. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.